Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa innal hamda haqquhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والهداية والتوفيق علينا في هذا المجلس اللهم آمين أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, wajib kita memuja Allah, mensyukuri semua nikmat Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu juga kita bersalawat kepada qudwatuna sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita adalah benar-benar menjadi umat baginda, mengikuti sunnah-sunnahnya hidup di muka bumi ini, bertemu di mahsyar dengan beliau, di haudhihi, di telaganya, dan tentu saja semoga Allah berkenan mempertemukan kita juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Allahumma amin. Para ikhwah yang dirahmati Allah, malam ini kita bersama dalam mentadabburi Al-Qur'an surah Luqman ya, yang berhubungan dengan pendidikan anak, mendidik generasi Rabbani. Tema ini sebagaimana yang dikatakan oleh protokol tadi adalah tema yang sangat penting. Betapa tidak? Yang pertama, anak adalah salah satu aset terbaik dari seorang ayah. Anak adalah aset bangsa. Anak adalah generasi yang akan meneruskan perjalanan sejarah agama ini. Karena itu bicara tentang pendidikan anak, itu bukan bicara tentang sesuatu yang biasa, yang sederhana, tidak. Tapi ini adalah pembicaraan yang sangat penting bagi kita semua. Semua kita paham kalau kita wafat, amal akan terputus. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati seorang manusia, wafat seorang manusia, maka semua amalnya terputus. Yang dari dia terputus, nggak ada lagi. Kecuali 3. Itu salah satunya apa? Wa waladun salihun yad'ulah. Anak yang salih, yang itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita. Karena itulah walaupun kita sudah terbujur kaku, bahkan sudah dimakan mikroba tubuh kita ini di dalam tanah, tulang belulang, tapi kebaikan terus berjalan, argo itu terus berjalan. Ketika kapan? Ketika kita memiliki anak-anak yang saleh, yang mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu adalah titipan, adalah amanah. Yang namanya amanah itu harus dijaga. Dan juga nanti akhirnya akan diaudit, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan banyak pedoman, banyak hidayah yang Allah semai di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik
anak-anak salih itu. Bagaimana menciptakan generasi Rabbani itu. Dan salah satunya adalah surah Luqman yang akan kita bahas, kita tadabburi pada kesempatan ini. Insyaallah ya, 1 jam lebih kurang ke depan, antum bersabar untuk duduk ya, mendengarkannya. Nanti insyaallah kita berdiskusi ya tentang ayat ini. Satu hal yang juga harus kita pahami, apa yang dimaksud dengan tadabbur itu? Sering kita mendengar tadabburul Quran, ada tafsirul Quran, ada tafhimul Quran, ada qiraatul Quran. Ini saling berhubungan, tapi berbeda penekanannya, aksentuasinya. Kalau qiraatul Quran, itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi penekanannya pada bacaan. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu, Allah balaskan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Tidaklah kita membaca alif, lam, mim, kecuali alif itu 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, dan mim itu 10 kebaikan. Coba kalau antum membaca surah Al-Fatihah, berapa jumlah surah, tambah jumlah ayatnya, afwan, jumlah hurufnya. Ada yang pernah menghitung? Nah, coba hitung nanti ya. Memang ada para ulama menghitungnya, lupa saya berapa jumlahnya ya. Jadi coba itu dikalikan 10 dalam satu huruf. Itu baru fadilah membaca Al-Quran. Bagaimana memahami Al-Quran? Tafhimul Quran. Tafhimul Quran, memahami Al-Quran itu harus dengan perangkat-perangkat keilmuan Al-Quran. Dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan hal itu. Qawaidut tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran. Itu dalam rangka apa? Dalam memahami Al-Quran. Ini lebih tinggi lagi kedudukannya. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Bukan hanya untuk dibaca. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dia sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Kalau hidayah bukan hanya dibaca. Coba misalnya begini. Kita berada di persimpangan jalan, ada lampu merah. Dilihat saja, dibaca saja begitu. Tak dipahami. Kan begitu kan? Tidak, tapi untuk dipahami apa makna warna hijau, apa makna warna kuning, apa makna warna merah, kan begitu. Al-Quran begitu juga, bukan hanya untuk bacaan saja, tidak. Untuk dibaca dengan merdu, betul memang. Iya kan? Memang disunnahkan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Tapi tak berlebih-lebihan juga ya. Sehingga menghilangkan ketakziman kita kepada Al-Quran. Jadi oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu harus dipahami memang. Harus dipahami. Maka disitulah tadi perlunya kaidah-kaidah, qawaid-qawaid. Kita bisa temukan di mana itu? Di penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Maka kalau kita tidak memiliki perangkat keilmuan untuk memahami dan menerapkan ilmu Al-Quran tadi, ulumul Quran dan qawaidut tafsir, iya kan? Maka kita lihat penafsiran para ulama. Apa yang dijelaskan para ulama agar kita paham makna ayat? Agar kita paham makna ayat. Apalagi Al-Quran ini bukan bahasa kita, tapi Quranan Arabian mubinan. Bahasa Arab. Bahasa Arab yang fushah. Itu langkah kedua, yaitu menafsirkan Al-Quran. Kita pahami maknanya. Bagaimana penjelasan para ulama. Setelah itu baru ditadabburi Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih. Kita tadabburi makna-makna Al-Quran itu. Tadabbur artinya apa? Kita ambil, kita baca ayat itu, apa endingnya, apa kesimpulannya, apa natijahnya yang bisa kita ambil di situ. Maka tadabbur itu mengambil intisari dari ayat itu, apa pesannya, lalu kita amalkan.
Tidaklah dikatakan seseorang itu mentadabburi Al-Quran kecuali dia mengamalkan. Seperti tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah hidayah. Tidaklah Al-Quran itu sebagai hidayah bagi kita, kecuali memang itulah petunjuk bagi kita dalam beraktivitas di muka bumi ini. Itulah petunjuk bagi kita. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan tadabbur. Itu hakikat tadabbur. Mengambil intisarinya, tunjukkan ayat itu, lalu kita amalkan. Barulah kita seseorang yang telah melakukan tadabburul Quran. Dalam konteks itulah nanti kita akan membahas beberapa ayat nanti ya, berhubungan dengan pendidikan anak. Ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalau memiliki Al-Quran, coba buka Al-Qurannya masing-masing. Ayat ke-12 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dimulai dari ayat ini. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Diawali dari sini. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang terbesar itu adalah seseorang mengetahui tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia sudah mengetahui tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mensyukuri. Laqad a'tayna Luqman al-hikmata wa hiya at-taufiq, yaitu at-taufiq yang Allah berikan ilal amal, untuk melakukan sesuatu bil ilmi wal fahmi, dengan ilmu dan kepahaman, melakukan sesuatu. Karena mensyukuri nikmat itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah, kita sudah bersyukur. Memang di antara salah satu bentuk kesyukuran itu adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, apakah itu nikmat yang kita senangi atau tidak. Alhamdulillahi ala kulli hal. Memang itu syariatnya memang. Tapi hakikat bersyukur tidak saja pada lisan. Kita manusia memiliki perangkat yang luar biasa. Ada lisan, ada hati, ada jawarih kita. Orang yang bersyukur menggunakan 3 perangkat itu dalam berterima kasih kepada Rabbnya. Lisannya mengatakan alhamdulillah, hatinya mengakui tentang nikmat itu, tapi tidak berhenti di situ. Seluruh jawarihnya, anggota tubuhnya digerakkannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan itu kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Kami sesungguhnya, kata Allah, telah mengkaruniakan, memberikan kepada Luqman itu hikmah, kebijaksanaan di dalam hidup. Dan di antaranya tadi, ketika seseorang sudah mendapat hikmah dalam hidup ini, sesuatu Allah berikan kepadanya, dia bisa baca nikmat itu. Bahkan mungkin ada musibah, cobaan yang Allah berikan, dia bisa baca itu. Dia bisa petik hikmah di situ. Maka lisannya tadi akan menggerakkan kesyukuran, hatinya mengakui tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ragawinya akan hadir untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahiyat taufiqu ilal amali bil ilmi wal fahmi. Maka orang yang bersyukur itu mestilah diiringi dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu dan pemahaman, ikhwah, itu tidak akan bisa hati kita menggerakkan, kesadaran hati kita untuk menggerakkan ragawi kita. Mesti paham kita dulu. Karena itulah di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada
manusia adalah ilmu. Ilmu. Dan kita tidak bisa mendapat ilmu kecuali dengan wasilah-wasilah yang Allah karuniakan juga kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Apa wasilahnya? Di antaranya ini, majelis ta'lim. Ini wasilah, ini sarana untuk mendapatkan ilmu. Makanya ketika seseorang itu akan Allah karuniakan nikmat ilmu, maka Allah karuniakan terlebih dahulu kelembutan hatinya, kesiapannya untuk datang dan duduk di majelis ilmu. Itu wasilahnya. Karena nggak akan mungkin datang malaikat Jibril ke rumah antum mengajari tentang Islam. Antum bukan nabi, bukan rasul. Wahyu sudah berhenti. Wahyu sudah berhenti. Lalu dengan cara apa kita bisa mengetahui, bisa memahami, yang akhirnya dengan itu kita mendapat hikmah dan bersyukur kepada Allah? Ya, dengan wasilah ini. Karena itulah ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah pahamkan orang itu kepada agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, khairan di situ bisa dia mendapatkan kebaikan, ya khairan bisa artinya dia menjadi baik. Apa caranya? Apa wasilahnya? Yufaqihu fid din. Allah pahamkan orang itu kepada agama. Demikian juga ketika seseorang ingin mendapatkan nanti anak yang saleh, bisa mendidik anak yang saleh, maka terlebih dahulu Allah karuniakan kepada dia ilmu syariat ini, agar dia bisa mendidik anaknya dengan syariat Allah. Sangat sukar seseorang bisa mentarbiyah anaknya menjadi anak-anak yang saleh ketika dia tidak memiliki akses keilmuan tentang kesalihan. Sukar itu. Karena itulah di dalam surah Luqman nanti kita lihat bagaimana Luqman mendidik anak. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya. Artinya apa? Ketika dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran kepada dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti Allah tambah. Allah tambah. Terus Allah tambah. La azidannakum, sungguh-sungguh pasti akan Allah tambah itu. Jadi man amila salihan fali nafsi. Dalam ayat yang lain dikatakan, siapa yang beramal salih untuk siapa? Untuk Allah. Apakah dengan kita beramal salih Allah akan semakin tinggi derajatnya? Tidak, ikhwah. Tidak. Karena Allah itu maha tinggi. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi untuk siapa? Untuk seorang itu yang beramal. Jadi man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal salih itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya. Kalau kita beramal salih, maka akan lihatlah karunia yang mengucur pada kita. Ketenangan batin, kesentosaan hidup, gelombang dan frekuensi kehidupan ini turun naik, itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang beramal salih tadi. Dikaruniakan Allah kepada mereka hayatus sa'adah. Hayatus sa'adah. Jadi, fali nafsi untuk dirinya itu. Termasuk nanti ketika dia mendidik anaknya, dia didik anak dia, siapa yang beruntung? Ditarbiyahnya anaknya dengan pedoman syariat, menjadi anak-anak yang terdidik secara Islam. Siapa yang beruntung? Dia sendiri. Man amil. Tapi beramal dulu. Untuk mendidik seorang manusia menjadi salih dan salihah itu bukan mudah, Bapak dan Ibu yang dirahmati. Oh, enggak mudah. Karena ini manusia yang terus tumbuh, yang berkembang, dan dia hidup di muka bumi ini, dia akan merespon banyak hal, akan banyak stimulan yang akan diterimanya dari sana, dari sini, dari sini. Semua itu bukan kebaikan. Sebahagian kebaikan, sebagian ada keburukan, syubhat-syubhat. Dia akan melihat kemaksiatan. Lalu dia bisa menjadi anak saleh, difilternya semua itu, dipilihnya mana yang baik. Apakah itu bukan satu keberuntungan bagi kita? Itu bukan perkara mudah. Maka mendidik anak itu bukan perkara mudah. Sangat sukar mendidik anak. Tapi kita harus bekerja, harus melakukannya.
Dan itu untuk diri kita, dunia dan akhirat. Man 'amila salihan falinafsi, maka itu untuk dirinya. Tapi coba lihat, wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat keburukan, untuk siapa? Siapa yang berbuat keburukan, itu ditimpakan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan keburukan itu maka Allah timpakan bagi. Oleh sebab itulah, siapa yang mendidik anaknya dengan keburukan, dengan pendidikan yang sangat jelek, dengan contoh yang sangat buruk, maka dia akan muncullah anak-anak seperti itu. Akhirnya anak itu besar, durhaka kepada kedua orang tuanya, tak seperti yang diinginkan orang tuanya. Siapa yang merasa rugi? Kita, ikhwah, sebagai orang tua. Wa man asaa fa'alaihi, Allah timpakan kepadanya. Kecil menjadi nikmat, besar menjadi musibah. Sedangkan kita didik anak kita dengan kebaikan, bisa saja nanti akhirnya diuji Allah kita. Bagaimana keimanan kita, bagaimana keteguhan kita, kesabaran kita, diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Demikian juga siapa yang beramal saleh itu untuk diri mereka. Mereka yang akan menikmati itu. Itu dalam konteks pendidikan anak. Nah, coba kita lihat. Luqman yang mendapat hikmah. Yang Allah berikan hikmah kepadanya. Allah berikan taufik kepadanya. Allah berikan ilmu dan pemahaman untuk melakukan amal-amal kebaikan. Apa prioritas dalam surah ini yang kita lihat, yang dilakukan oleh Luqman? Mendidik generasinya. Wa idh qala Luqman libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman itu mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Dia memberikan mau'izah, pendidikan kepada anaknya, nasihat kepada anaknya. Ya bunayya. Ini panggilan kasih sayang. Ya bunayya. Wahai anakku. Apa yang diajarkan pertama sekali? Paradigma tentang akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan yang pertama itu adalah tentang keimanan yang ditanamkan. Sebagaimana dari Jundab bin Abdillah. Jundab bin Abdillah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawara fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Maka kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih muda, Nabi mengajarkan kepada mereka apa itu? Mengajarkan kepada kami qudwatuna sallallahu alaihi wasallam al-iman, tentang keimanan, tentang akidah. Ini basic, ini asas. Maka yang pertama sekali yang diajarkan bukan tentang matematika, tidak. Bukan bahasa non-bahasa Indonesia, tidak. Bukan itu. Ketika anak sudah siap menerima ilmu, sudah bisa memahami, apa yang pertama sekali diajarkan? Keimanan yang diajarkan. Kenalkan dia dengan Rabb. Beritahu kepadanya tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa dia diciptakan? Untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka yang pertama sekali tentang keimanan. Ketika ini yang bukan kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka sesungguhnya kita sedang membangun rumah tanpa pondasi. Itu yang terjadi. Membangun rumah tanpa tiang. Dia hidup begitu saja. Kita tidak tahu kemana arah angin. Maka kesanalah condongnya dia.
kemana arah banjir, iya kan? Kesanalah dia dibawa oleh arus itu. Karena nggak ada pondasi, nggak kuat pondasinya. Maka Luqman mengajarkan kepada anak yang pertama sekali adalah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau syarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada anak kita. Baik itu mensyirikatkan pada rububiyah, ketika ilmunya usianya sudah bertambah, dia sudah bisa mengetahui, maka ajarkan tauhid kepada dia tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, agar dikenalnya Rabb. La tusyrik billah. Jangan engkau syarikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Enggak ada lebih besar kezaliman daripada syirik. Apa itu zalim? Apa itu zalim? Ia tidak memberikan hak kepada yang berhak mendapatkan hak itu. Karena keadilan itu i'ta'ul haq 'alal ladzi yastahiqqu bih. Memberikan hak itu kepada yang berhak untuk mendapatkan hak. Siapa yang berhak untuk diibadahi? Itu Allah, maka berikan hak Allah untuk diibadahi. Hak antum nanti, kata Nabi SAW, adalah mendapatkan surga Allah. Ketika engkau sudah berikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Rasulullah? Untuk diikuti sunnah-sunnah. Maka tatkala kita telah berikan hak Rasulullah kepada Rasulullah, maka nanti kita akan mendapatkan syafaat dari qudwatuna sallallahu alaihi wasallam, tentunya biiznillah. Mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kalau ingin mendapat syafaat, jangan hanya bersolawat. Solawat iya. Tetapi juga yang paling penting dari semua itu adalah ikuti sunnah-sunnah. Ikuti sunnah-sunnah. Jadi di sini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, u'budullah, sembah kamu Allah, wala tusyriku bihi syai'an, jangan pernah kamu syarikatkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Fa inna syirka a'zamudz zulmi, maka sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar, gak ada lagi. Membunuh besar dosanya? Besar. Tapi tidak sebanding dengan dosa syirik. Mengambil hak orang lain besar dosanya? Besar. Tapi tidak sebanding dengan dosa syirik. Korupsi besar dosanya? Besar. Tapi tak sebanding dengan dosa syirik. Kalau kita hari ini sangat peduli tentang keuangan negara, tentang harta negara, hak-hak rakyat, seyogyanya kita lebih peduli tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah kita hari ini yang paling utama itu adalah dakwah apa? Dakwah tauhid, dakwah akidah. Karena betapa banyak manusia yang sudah menyelewengkan akidah itu. Makanya generasi anak-anak yang kecil-kecil ini kita ajarkan mentauhidkan, sejak dini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Harus siap. Bagaimana kita siap kalau kita tidak belajar, tidak punya ilmu? Maka juga kembali tadi, hikmah diperoleh itu dengan ilmu. Ilmu diperoleh dengan apa? Dengan wasilah untuk mendapatkan ilmu. Dan itu semua dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah, wa amma kaunuhu a'zamuz zulmi, maka sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Di sini juga kita bisa menemukan sebuah teori dalam pendidikan. Mendidik anak itu al-aham fal-aham. Dari yang lebih penting dulu, baru yang penting berikutnya. Mengaji pun begitu, Pak. Jangan sampai duduk mengaji yang dibahas itu tentang khilafiyah dulu. Tapi yang dibahas tentang apa? Tentang tauhid. Tentang tauhid. Kalau sudah lama mengaji, sudah banyak ilmu, itu bicaralah khilafiyah. Karena kita harus beramal memang. Dengan amal apa? Dengan amal yang paling arjah, yang paling kuat. Ada perbedaan pendapat. Apakah kita bisa sesuka kita ambil pendapat sana, ambil pendapat? Tidak. Tapi dilihat mana yang paling kuat pendapat itu. Mana yang paling mencocoki sunnah Nabi SAW. Maka itu yang kita ambil. Oleh sebab itulah ini sebuah teori dalam pendidikan. Mengajari anak itu yang paling penting, prioritasnya. Pendidikan anak yang prioritas itu apa? Prioritas adalah akidah. Ajarin akidah.
Maka begini, kalau kita nggak mampu Pak mengajari anak kita, maka sekolahkan pada sekolah-sekolah yang baik. Itu investasi akhirat. Jangan pernah merasa rugi menyekolahkan anaknya ke sekolah agama. Karena itu dasarnya. Dari TK ajari dia, mana TK-TK Islam, mana TK-TK yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sejak dini. Sana kita masukkan, mahal Ustaz. Ya, berusaha kita berikhtiar, berdoa kepada Allah. Kita sekolahkan di situ. Ya, kita sekolahkan. Kenapa? Sejak dari dasar. Coba kita ambil masing-masing diri kita. Bapak masih ingat enggak waktu masih kecil? Banyak hal jembatan memori yang masih tersetting dalam pemikiran kita. Pada masa kita anak-anak, itu membekas hari ini. Membekas. Begitu juga anak-anak kita. Kalau sudah besar, baru dididik dia, sangat sukar. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi sukar perjuangannya jauh lebih besar. Dan itu pun 50-50. Berhasil atau tidak. Karena dia sudah punya karakter sendiri, sudah pribadi sendiri. Inilah problem kita yang hijrah di tengah usia. Hijrah di tengah usia. Iya kan? Usia sudah 50 tahun, 45 tahun. Anak sudah besar-besar. Bahkan ada yang sudah menikah. Dia dengan kehidupannya. Barulah kita mendapat hidayah taufik. Tapi jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Terus berdakwah kepada mereka. Dan pahalanya juga jauh lebih besar. Semakin tantangan itu semakin berat, min jinsi amalihi. Kan begitu. Jasa itu min jinsi amal. Balasan itu dari jenis amal yang kita lakukan. Semakin besar tantangan, semakin besar pahalanya. Semakin besar. Jangan berputus asa. La tayasu min ruhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ke anak kita. Berdakwah ke istri kita atau istri-istri kita. Kalau yang lebih dari satu. Iya kan? Berdakwah ke sana. Walaupun di tengah jalan, insya Allah, berdoa, bertawakal. Insya Allah, Allah akan berikan jalan kepada kita. Maka tadi, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Maka diajarkan ilmu sebelum mengajarkan Al-Quran. Coba lihat. Yang kedua apa itu? Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Maka alhamdulillah anak kita hari ini TK-TK sudah bisa baca Quran, Pak, ya, Iqra. Ya kan ada metodologi Iqra itu kan. Kalau kita dulu kan alif-alifnya. Kalian masih muda-muda ya. Kalau Ustaz, siapa yang baya-baya Ustaz sini? Akhuna Karim. Iya kan, ini teman saya ini. Kita dulu kan masih alif-alifnya kan. Alif-alif dulu. Alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua di depan an, in, un. Itu bahasa dulu kan, Al-Baghdadi itu. Sekarang udah alhamdulillah, TK sudah bisa. Dulu Pak, sudah kelas 6 SD tak bisa baca Quran, masih mengeja lagi dia. Wausin sabdu date wasin date salam date lanin dapanmu wassalamu. Begitu lagi. Terus sekarang anak-anak sudah bisa. Wah, luar biasa kan begitu. Jadi sejak awal dekatkan mereka kepada Al-Quran. Hari ini kita melihat menjamur tahfidzul Quran, bagus. Tapi jangan hanya tahfidzul Quran. Jadi bagi para mursyid istilahnya, sebagai guru-gurunya itu, yang mengajarkan Quran, asatizah itu ya, diajarkan juga makna-makna Al-Quran. Saya belum melihat ada sebuah teori mengajarkan menghafal Quran, tapi jangan tambah dulu sebelum mereka memahami maknanya. Walaupun belum bisa menerjemahkannya, tapi paham dulu mereka makna. Disuruh membaca maknanya. Ayat ini apa maknanya? Ayat ini apa maknanya? Karena anak-anak ini cepatan menghafal. Yang cepatan. Saya dulu waktu masih kecil, amat cepatan. 1 bulan untuk berapa juz gitu ya. Bisa. Tapi sekarang Pak, Masya Allah. Iya kan udah tua begini agak suka. Tapi jangan pernah mengalah. Kadang-kadang bersatu semuanya. Baca ayat pangkalnya ujung ini, ini ya sambungannya. Macam tadi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasi. Kan begitu kan? Menyambung kepada ayat yang lain, surah yang lain kan begitu. Ya harus kita ulangi. Begitulah memang. Iya. Apalagi nervous jadi imam ya kan?
Nah, di belakang para kiai semua kan. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kaji kita ya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba lihat ya. Dalam ayat surah Al-An'am, Allah katakan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi ketika ayat ini turun, ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, para sahabat syaqqa dzalika ala ashabihi. Sahabat merasa berat. Kenapa? Orang-orang yang beriman mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Lalu para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang tidak zalim, wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi, apa yang dimaksud dengan zalim di situ? Itu ayat yang dibacakan tadi. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Lagi-lagi adalah tauhid harus diajarkan kepada anak-anak kita. Baik, berikutnya Allah berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ay amarana al-insan. Jadi Allah memerintahkan kepada manusia, wa wassayna al-insan. Kami mewasiatkan kepada manusia, artinya apa? Amarana al-insan wa alzamnahu, apa itu? Bibirri walidayhi wa ta'atihim. Itu yang pertama, yang kedua. Ajari dia menghormati orang tuanya. Karena orang tuanya orang yang paling terdekat dengan dia. Dan ajari dia berterima kasih atas ajaran dan pendidikan orang tuanya yang diberikan oleh orang tuanya. Maka yang kedua dalam ayat ini, dalam surah ini, maka teori pendidikan kita adalah memberikan kesadaran kepada anak kita siapa mereka. Dijelaskan kepada anak-anak itu bahwasanya mereka lahir ini dari perut ibumu. Ayahmu yang mencari nafkah. Ayahmu yang ikut membantu ibumu dalam mengasuhmu. Kesadaran itu perlu bagi seorang anak. Supaya dia tahu siapa orang yang paling berjasa sama dia. Siapa orang yang paling berjasa kepada anak itu. Udah waktu? Udah? Iya. Baik. Nanti kita sambung setelah Isya ya. Sekitar setengah jam lagi ya. Nah, jadi insya Allah azan dulu kita. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Maka pada nasihat ya, pada ayat yang kedua ke-13 ini, ya, yang ke-14 ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah berwasiat kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan wasiat kepada manusia di sini? Allah sudah memerintahkan kepada hambanya. Wa wassayna, ay amarana al-insan, kami perintahkan kepada manusia. Untuk apa? Birrul walidaini, birrul walidaini, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itulah orang yang paling terdekat dengan seorang anak. Dan anak harus diperkenalkan itu. Agar dia berterima kasih. Anishkurli, kata Allah, maka berterima kasihlah, bersyukurlah kepada aku. Kenapa? Karena yang menciptakan orang tua itu adalah Allah. Menciptakan dia adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi yang mendidiknya sebagai wasilah untuk mendidiknya, mengasuhnya, menjaganya siapa? Orang tuanya. Anishkurli wali walidai. Wali walidai. Jadi bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi selalu saja dihubungkan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ikhwah, anak itu bisa berbuat baik kepada orang tua itu berdasarkan pendidikan orang tua.
Bagaimana caranya mereka bisa berterima kasih kepada pendidikan, kepada orang tuanya? Maka sejak kecil diajarkan kepada mereka untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menghormati orang tuanya, diberikan adab-adab kepada mereka, diberikan, tumbuhkan rasa kasih sayang anak itu kepada ayahnya, kepada ibunya. Dan ayah dan ibu jangan bersaing mendidik anak. Jangan si ibu memburukkan si ayah di hadapan anak, atau si ayah memburukkan ibunya di hadapan si anak untuk mencari simpati si anak. Jangan. Itu berbahaya bagi si anak. Tapi keduanya saling menyanjung. Lihat ayahmu yang bekerja seperti itu. Kalau dia seorang istri, lihatlah pagi, sore, malam mungkin dia mencari nafkah. Si ayah juga harus mengatakan, lihat ibumu yang setiap hari di rumah mendidik anak-anakmu. Coba. Agar apa? Agar mereka berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena problem kita di sini banyak anak durhaka. Ketika anak itu durhaka, apa yang terjadi bagi dia? Laknat Allah. Berbahaya anak durhaka itu. Berbahaya, ikhwan. Sehingga, coba lihat ayat berikutnya. Walaupun orang tua itu kafir, menjadi kewajiban bagi kita untuk mendidik si anak. Afwan, untuk berterima kasih kepada orang tua. Walaupun kafir itu si ayah. Kafir itu mungkin si ibu. Disuruh kepada kita. Coba lihat ayat berikutnya. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Wa in jahadaka, ketika keduanya bersungguh-sungguh untuk mengajakmu ala an tusyrika bi, untuk mensyirikatkan aku kepada Allah. Orang tua kafir ini, yang non-muslim ini, yang tidak beriman ini, diajaknya si anak itu untuk mensyirikatkan Allah. Ketika anak itu sudah dewasa, bayangkan itu, bukan dosa yang kecil diajaknya, bukan mencuri diajaknya, bukan hal yang lain, tapi mensyirikatkan Allah, dosa yang paling besar diajak orang tuanya. Tapi coba lihat, ma laisa laka bihi ilmu, yang tidak ada ilmu padamu, fala tuti'huma. Dalam hal itu jangan ikuti memang. Tapi lihat berikutnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi temanilah keduanya. Bermuamalahlah dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Bayangkan itu. Yang diajak orang tua, dosa yang terbesar, tapi masih diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini apalagi orang tuanya salih, salat, anak ibu durhaka. Bayangkan, jauh dari rahmat Allah. At-tardu 'anil khair. At-tardu 'anil khair. Dijauhkan Allah dari rahmat. Itulah anak. Karena itulah Allah sering padukan, Allah sering iringkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun kita ini sudah tua, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua itu mengajak kepada keburukan, kita masih wajib berma'ruf kepada mereka, berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada mereka. Tapi kemaksiatan jangan ikut. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat di sini. Nah, jadi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba setelah itu apa? Ini diajari kita adab kepada orang tua. Rasa berterima kasih. Makanya ikhwah, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka berbuat baiklah kepadanya. Dan orang yang paling berbuat baik kepada kita adalah kedua orang tua kita. Yang berikutnya apa diajarkan oleh Luqman? Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Dan ikutilah jalan orang yang menuju aku. Jalan orang yang sadar tentang arti kehidupannya. Dia akan kembali kepada Allah. Jalan siapa ini? Jalannya orang-orang yang beriman. Ini manhaj yang diajarkan kepada kita. Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Kemudian Allah katakan, summa ilayya marji'ukum. Ini manhaj.
Siapa yang dimaksud dengan itu? Wattabi' sabila man anaba ilai. Kapan ayat ini turun? Di zaman siapa ayat ini turun? Di zaman para sahabat. Maka yang pertama sekali yang dimaksud jalan yang menuju Allah itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para sahabat. Maka jalan mereka lah jalan yang terbaik. Makanya yang berikutnya, ajari kepada mereka menata manhajnya, menata kerangka berfikirnya, paradigma kalau orang sekarang mengatakan begitu. Cara dia berpikir, cara dia memahami, jalan yang akan ditempuhnya. Jalan siapa yang harus diikuti, yang begitu banyak jalan. Subul itu begitu banyak. Adalah jalan orang-orang yang beriman. Ittabi' sabilal mu'minin. Ikutilah jalan orang-orang yang beriman. Yang pertama sekali yang beriman dari umat ini adalah para sahabat. Yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, murid-murid Nabi. Mereka beriman kepada Nabi SAW dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan mereka ini manhaj. Maka yang kedua yang diajar, ketiga yang diajari apa? Setelah tauhid, adab kepada orang tua, yang berikutnya apa? Manhaj. Ini penting. Sejak awal manhaj itu diajarkan. Maka kalau kita pun membacakan kisah kepada anak-anak, cerita-cerita, kisah-kisah para sahabat, para nabi, para rasul, para sahabat. Begitu banyak sahabat. Banyak sekali kisah mereka yang luar biasa. Mau heroik, banyak sekali. Perilaku dan perbuatan para sahabat yang sangat heroik. Mau apa? Mau kesedihan, banyak kesedihan yang menimpa para sahabat. Bisa kita jelaskan. Tentang kegembiraan, banyak kegembiraan yang dikaruniai Allah kepada mereka, yang dituliskan para ulama. Sirah nabawiyah, ajarkan kepada mereka. Tentang sirah para sahabat, ajarkan. Apakah hari ini kita sudah ajarkan tentang sirah para sahabat? Ajarkan kepada anak-anak kita. Satu malam, satu sahabat. Satu malam, satu sahabat. Di mana dapat Ustaz? Jadi bolehlah kitabnya pula. Iya kan? Atau kadang-kadang memang ada penyedia-penyedia informasi tentang kisah-kisah. Antum semua sudah punya ponsel. Iya kan? Bisa antum akses tentang kisah-kisah para sahabat. Tentunya dari sumber-sumber yang mu'tamad. Sumber-sumber yang digaransikan. Jangan pula asalkan baca saya, karena banyak khurafat, cerita khurafat. Iya kan? Banyak cerita khurafat. Karena di media sosial ini setiap orang bisa memberikan informasi, mengupload informasi ke situ kan? Ya. Tapi lihat mana yang digaransikan. Diajari anak-anak kita. Kenapa? Karena itulah cara agar mereka berada di atas kerangka berpikir sejak awal. Kerangka yang benar. Jelaskan kepada mereka tadi tauhid, jelaskan kepada mereka mana sunnah, mana bid'ah. Jangan alergi mereka ketika besar mendengarkan kata bid'ah. Banyak tidak orang yang alergi? Banyak. Padahal itu adalah terminologi Nabi, istilah Nabi sendiri. Tapi banyak yang tidak mau menerima istilah itu. Makanya Ustaz pun kadang-kadang ceramah itu khilafus sunnah, khilafus sunnah. Tak mau dia mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena sudah sudah sangat alergi orang mendengarkan bid'ah. Padahal itu ungkapan Nabi. Makanya tak jelas bagaimana bid'ah, kabur kan. Maka sejak awal, wattabi' sabila man anaba ilaihi, tsumma ilayya marji'ukum. Ingat, berikan pemahaman kepada anak kita, dunia ini adalah tempat kita rihlah. Kampung halaman kita di akhirat. Di akhirat kampung halaman kita. Kita hanya sebentar di sini, supaya mereka paham. Jangan mereka mencintai dunia ini, mengambil dunia ini lebih dari kadar yang harus mereka ambil. Sejak awal mereka tahu apa tujuan hidupnya. Jelaskan kepada mereka surga, jelaskan neraka kepada mereka. Jangan mereka terlalu mencintai dunia ini. Kemudian, summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan ceritakan, jelaskan kepada mereka apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semuanya akan diaudit, semuanya tercatat. Ada malaikat yang mencatat ashabul yamin, ada ashabul shimal. Semua akan tercatat, semua akan diaudit. Makanya semakin banyak maksiat yang kita lakukan,
semakin banyaklah catatan keburukan yang akan kita terima di akhirat. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat agar catatan itu dihapus. Itulah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba berikut yang diajarkan ya, ini secara singkat-singkat aja ya. Ya bunayya, innaha in takun misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Coba lihat, kesadaran ini penting. Bahwasanya ya, mereka harus paham sebesar atom sekalipun itu akan kembali, yang tersimpan pada tempat yang sangat tersembunyi di bumi atau di langit, itu akan datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kembali kepada Allah. Ya'ti biha Allah. Allah hadirkan semua catatan itu kepada kita. Kesadaran itu harus penting. Kenapa? Karena karena kadang-kadang begini, ada orang bersifat hipokritas. Oh, hipokritas, Pak. Kalau di depan orang dia baik, tapi ketika anak itu sendiri, dia melakukan kemaksiatan. Dia melakukan pelanggaran. Kenapa? Tidak ada kesadarannya kalau dia sedang dilihat oleh Allah. Tidak ada kesadarannya kalau dia, semua amal itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Coba nasihat berikutnya, apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Setelah itu, kesadaran tentang hari akhirat. Ya bunayya aqimis shalah. Ini dia. Wahai anakku, tegakkan salat. Tegakkan salat. Karena salat itulah ibadah yang paling agung setelah syahadat. Bahkan dalam salat itu ada syahadat. Itulah ibadah yang paling agung. Semua ibadah kita itu disyariatkan di bumi. Tapi kalau salat disyariatkan di mana? Di Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh. Makanya para ulama mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Betapa pentingnya salat. Kalau dia sudah aktif salat, menjaga salat, insya Allah dia akan ingat Tuhan. Itu terbiasa dari kecil, makanya muru auladakum bis-shalah. Suruh anak kamu untuk salat. Sejak usia berapa? 7 tahun sudah disuruh. Diajak ke masjid ya, umur 7 tahun. Tapi dijaga anak kita, jangan mengganggu ketika sholat. Ini yang punya anak ini, karena begini, banyak anak-anak yang dibawa ke masjid itu di bawah umur 7 tahun. Dia tidak tahu, dikasih tahu. Tidak tahu dikasih tahu kan? Akhirnya apa? Dia mengganggu orang sholat. Padahal sholat itu wajib khusyuk. Jangan kita menjadi sebab pula orang tidak khusyuk dalam sholat. Ada kadang-kadang orang anaknya sholat ke masjid, tapi ayahnya tak ikut. Tapi Ustaz memperkenalkan dengan masjid. Iya silakan perkenalkan, tapi jangan pada sholat berjamaah. Kecuali udah usia 7 tahun dia, atau usia di bawah 7 tahun yang sudah mumayyiz, bisa dikasih tahu. Itu bawalah ke masjid itu, ketika sholat. Masih banyak waktu macam mengaji gini, masih kecil, silakan bawa. Tapi dijaga juga anak kita, jangan mengganggu. Karena Ustadz ini kalau ceramah dia, banyak yang menangis, banyak yang berkeliaran, hilang konsentrasinya. Entah kemana. Ilham yang Allah berikan kepada itu, hilang itu kadang-kadang. Makanya dijaga anak kita. Jangan sakit hati yang punya anak. Saya pun punya anak. Harus dijaga itu. Punya anak, punya cucu lah kan begitu. Harus dijaga ya. Maka 7 tahun bawalah ke masjid. Taruh di samping kita. Maka cepat-cepat dikhitan anak itu. Karena banyak di negeri kita kan mazhab Syafi'i. Nanti kalau dia tidak dikhitan, dia berhubungan dengan najis. Maka dia memutusabkan begitu. Makanya yang belum dikhitan itu ajari anak kita untuk tohara. Macam mana kulfahnya itu dibersihkan. Seukuran kemampuan yang bisa dilakukan. Nah jadi begitu. Diajari. Maka ya bunayya aqimis shalah, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Coba kedua. Setelah dia salat, apa yang dilakukan? Jadikan dia, ajari dia sebagai agen kebaikan. Orang yang punya karakter. Mengajak orang kepada yang ma'ruf. Dia bukan, ilmu itu bukan hanya untuk dia, tapi dia sampaikan. Ketika lihatnya ada orang yang perlu untuk dinasihati, dia nasihati. Diajak kepada kebaikan. Ini semua tertumpu pada ustadznya.
untuk mengajak orang pada kebaikan. Mad'unya sudah ngaji pun tak mau mengajak orang. Seharusnya kita semua sudah punya ilmu dan ngaji, diajak. Tak mau dia. Jangan sekali dua kali bikin. Bagaimana cara mengajak mereka? Itu lebih bagus umur ni'am kata Nabi kan. Kalau dia menerima hidayah itu lebih bagus dari onta merah. Jadi dakwah kita bisa berkembang, semua aktif. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu karakter orang yang beriman. Kalau ini tak ada pada diri kita, kita kehilangan satu karakter sebagai seorang mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang yang beriman laki-laki dan wanita itu ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menolong yang lain. Yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka aktif mengajak orang pada kebaikan dan aktif mencegah orang dari keburukan. Maka oleh sebab itulah anak kita diberikan, diajari keberanian untuk itu. Tentunya dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu itu memang harus diajarkan, ikhwah. Kalau kita sudah ngaji, sudah belajar, tahu kita mana yang hak, mana yang batil, ajarkan yang sudah kita kaji, yang kita pelajari itu. Jangan menjadi orang penakut. Banyak penyogan, ya kan begitu. Memang ada tahapannya memang. Ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalaupun adu argumentasi, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Begitu ajari berdakwah. Ya, diajari. Karena memang itu karakter orang yang beriman. Selain karakter-karakter yang lain. Wanha 'anil munkar. Cegah daripada kemungkaran. Berikutnya apa? Wasbir 'ala ma asabak. Ajarkan kesabaran kepada anak kita. Karena kalau dia mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada keburukan, pasti ada efek balasan. Timbal baliknya akan ada. Jadi oleh sebab itulah ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan mereka sabar, wasbir ala ma asabak, bersabar atas apapun yang menimpamu, itu takdir Allah dan engkau harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah berikan. Ajarkan anak itu bersabar, jangan emosional. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu hal yang sangat sukar memang. Itulah azmul umur. Berikutnya apa yang diajarkan kepada kita? Adab lagi. Rendah hati. Apa kata Allah? Ini ajarkan anak kita, jangan anak kita sombong, takabur, dan seterusnya. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau tusa'ir khaddaka lin-nas, engkau palingkan wajahmu dari manusia, pipimu dari manusia. Nampak orang memaling begitu. Jangan. Salam dia, lihat matanya. Bicara, lihat dia. Dia sekarang tidak bicara, tengok HP. Iya, Ustaz ya. Iya, begitu juga dia. Iya kan? Kita mengajar, kadang-kadang begitu. Itu ikhwah. Itu hilang adab namanya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan palingkan. Itu adab-adab dalam Islam. Wala tusa'ir khaddaka linnasi. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, congkak. Jangan ikhwah. Sekuat apapun antum, sekekar apapun antum. Iya. Udah body apa namanya itu? Nah, nanti itulah antum yang tahu semua. Iya kan? Jangan. Coba lihat ini apa? Wala tamshi fil ard. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Karena semua apapun yang Allah berikan lebih dari orang, itu dari Allah. Dan itu tidak akan pernah abadi. Tubuh kekar itu nanti akan dimakan cacing. Ganteng itu dimakan cacing, cantik itu dimakan cacing. Kaya itu, harta itu akan tinggal. Antum dengan kain putih saja. Tak lebih dari itu. Kain putih. Paling-paling taruh kapas ada di dalamnya, itu kan begitu. Supaya enak tidur. Iya kan? Jadi seperti itu ya, Allah SWT. Tak lebih dari itu. Nggak sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka bagi orang yang congkak dan sombong ini. Tak suka Allah SWT. Walaupun engkau orang muslim, salat, tapi kalau sombong, congkak, Allah nggak suka. Karena Allah sendiri yang mengatakan, innallaha sungguh Allah la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur. Itu orang yang congkak dan sombong itu.
waqsid fi mashyika waghdud min sautika inna ankarul aswati la sautul hamir. Ini ayat-ayat yang terakhir ini diajarkan kepada kita adab, pentingnya adab. Maka dilihat di sini ada 3 yang diajarkan Luqman kepada anaknya dalam ayat Allah ini. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga adab. Akidah, syariah, akhlak yang diajarkan. Dan inilah pondasi pendidikan anak bagi kita. Untuk menciptakan anak Rabbani tak boleh kurang dari yang 3 ini. Ajari akidah sebagai fundamental. Wa'mur bil ma'ruf. Tadi kan? Ya buna aqimis shalah. Itu syariat. Ajari dia. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terakhir adalah adab dan akhlak. Makanya kalau akidahnya pun bagus, ibadahnya bagus, kalau akhlaknya nol, maka Allah tidak mencintainya. Karena dia akan menjadi sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya, sombong-sombong yang lain. Dia akan sebelah mata melihat orang, dia akan memalingkan wajahnya. Tak tahu dia siapa dia dulu. Jadi oleh sebab itulah ikhwah yang mati Allah SWT, ini harus paham kita. Ketiga ini hadir bagi kita. Akhlak pun bagus, tapi tak beribadah juga nol. Akhlak dan beribadah tapi akidahnya rusak juga nol. Ketiga ini harus hadir pada pendidikan anak-anak kita. Ajari akidah, apa lagi? Ajari syariah, dan ajari akhlak. Itulah inti dari kaji kita hari ini. Sudah jam 8:06, kita akan sholat Isya. Demikian saja ya. Kaji kita hari ini mungkin hanya sekitar beberapa menit. Tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin ditanya. Iya. Iya, jadi dalam beberapa tafsir ya, orang ulama mengatakan Luqman itu adalah waliullah, manusia biasa. Dia bukan seorang rasul, tidak. Dia adalah seorang yang saleh dari Bani Israel. Ada yang mengatakan dia berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Itu perlu pembuktian secara historis lah kalau itu. Tapi yang jelasnya dia bukan nabi. Dia dari Bani Israel. Dia bukan nabi. Ini juga menunjukkan kepada kita orang biasa yang bukan nabi, bisa saja Allah karuniakan kepada mereka hikmah. Hikmah. Hikmah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu bisa menangkap isyarat-isyarat dari semua apa yang Allah takdirkan kepada dirinya, kepada semesta ini, baik pada ayat-ayat kauniyah maupun pada ayat-ayat qauliyah. Datang musibah baginya, dia berpikir pertama yang dilihatnya adalah apa itu? Kesalahannya. Yang kedua, apa yang dia lihat? Hikmah dari semua itu. Mungkin memperbaiki diri dan seterusnya. Dia bisa tangkap hikmah-hikmah itu. Dia tangkap hikmah. Dengan itulah maka dia memahami. Dan ingat tadi apa yang kita jelaskan itu, bahwasanya ketika seseorang akan Allah berikan hikmah, maka Allah berikan kepadanya dulu ilmu syariat. Mana yang hak, mana yang batil. Ketika Allah akan berikan ilmu syariat, Allah mudahkan dia mendapat wasilah-wasilah mendapatkan ilmu. Maka ketika dia sudah mendapatkan ilmu, dia bisa membaca peristiwa yang terjadi pada dirinya itu dengan ilmu yang ada. Dan dia petik hikmah dari semua itu. Maka dia akan bersikap bijaksana. Akan bersikap bijaksana. Dan endingnya bersikap bijaksana itu dia mensyukuri semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Dia mensyukuri. Ala kulli hal. Dia akan mensyukuri. Maka bicara tentang Luqman itu diawali tadi. Apa itu? Anishkur lillah. Ya. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah diperbolehkan untuk keperluan pendidikan anak meminta surat keterangan tidak mampu? Dan kalaupun diperbolehkan dalam keadaan kesusahan seperti apa meminta surat itu diperbolehkan? Ayo.
Surat tidak mampu, surat miskin maksudnya dia. Jadi begini ikhwah. Di dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan orang yang tidak memiliki harta atau orang miskin itu ada dua. Yang pertama dia meminta. Yang kedua dia tidak meminta, menjaga harga diri. Kedua-duanya ini berhak mendapat bantuan kaum muslimin. Berhak mendapat bantuan. Dan salah satu terapi bagi orang-orang yang punya harta agar hilang kegalauannya, halu', ya kan, sifat halu' dan jazu' itu hilang. Apa yang dijelaskan oleh Allah sebagai terapinya? Itu pada surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina, apa sambungannya coba? Ustaz, ansani Allah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Jadi bagi orang yang kaya agar mendapatkan ketenangan jiwa, salat secara konsisten sesuai dengan syarat dan rukunnya. Yang kedua, berinfak. Apakah itu bersedekah, sedekah wajib, zakat, atau sedekah yang lain? Kepada siapa diberikan? Wasaili wal mahrum. Orang yang meminta beri, orang yang tak mau meminta pun beri. Jadi kalau, dan ini ikhwah, di negara kita ini, alhamdulillah, semoga Allah memberkati kita semua dan menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada memang keringanan-keringanan diberikan oleh negara untuk mendapatkan beasiswa misalnya. Mesti diurus surat miskin, ke Kepling, ke kepala desa, kan begitu ya. Kalau memang dia membutuhkan, urus itu. Itu hak yang diberikan oleh negara. Dan itu bukan satu kehinaan. Tapi betul dia tidak mampu. Jangan pula sepingannya banyak di berangkasnya, dia mengurus surat miskin. Itu zalim dia. Itu zalim. Karena dia tidak berhak untuk itu. Karena min mata dia, iya kan? Min mata itu kan. Sawitnya, ini orang-orang yang dari kampung kadang-kadang kuliah ke kota ini, sawitnya puluhan hektar di kampung. Tapi datang ke mana urus surat miskin. Tulangmu itu, kepala desa itu, urus tulang. Padahal bertonton dia. Surat miskin. Bayangkan, itu zalim. Tak barokah itu hartanya. Jadi penyakit bagi dia. Tapi kalau memang kita tidak mampu, urus surat miskin itu. Beda pula dengan PNS, mampu tak boleh urus surat miskin. Karena PNS sudah kaya itu. Itu pula ceritanya. Iya kan? Miskin itu apa? Kebutuhannya, kebutuhan wajibnya tak terpenuhinya. Itu miskin itu. Harus berutang deh, kan begitu. Tapi kalau dia PNS sudah dianggap kaya itu. Tak boleh mengurus surat miskin kan begitu kan. Malu negara kan begitu. Itu dia. Fakir. Kalau tadi tak terpenuhinya mungkin 25%, kalau fakir itu lebih banyak yang tidak bisa dipenuhi daripada yang dipenuhinya. Itu fakir deh, paling bawah itu. Ya berhak mereka, itu hak mereka itu. Iya. Diberikan oleh negara. Urus nggak jadi masalah itu. Apalagi karena itu dia bisa sekolah anaknya kan, dapat sekolah yang baik, itu menjadi sangat penting untuk diurus. Makanya saya itu pada wajib. Nanti kita tadabbur surah Al-Ahzab ya, ini nanti kita bahas surah Al-Ahzab. Kita surah Luqman aja dulu, selesaikan. Iya, ada lagi pertanyaan? Iya. Mohon nasihat kami jamaah ini kan alhamdulillah udah ada masjid sendiri surat. Iya. Untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan materi ini, apa nasihat Ustaz untuk kami supaya mewujudkan anak yang menjadi kita surabaya, terutama program yang berkaitan di masjid kita ini. Oh iya. Jadi begini.
masjid itu fungsinya bukan hanya untuk sholat. Memang itu fungsi utamanya untuk beribadah kepada Allah. Sholat i'tikaf. Tapi di zaman Nabi fungsi masjid bukan hanya itu. Termasuk salah satu fungsi masjid itu adalah tempat belajar. Talabul ilmi. Belajar ilmu. Tempat bermusyawarah di masjid itu. Kalau memang masjid ini memiliki kemampuan untuk membuat program-program pendidikan di sini, itu sangat bagus. Apalagi kalau sekitarnya tidak ada. Bahkan bisa jatuh wajib. Kalau tidak anak-anak tak tahu Islam kan gitu, orang tuanya bekerja. Iya kan? Maka menjadi wajib bisa jatuh. Tapi kalau ada di sana, tidak menjadi fardu ain. Karena sudah ada yang melepasinya kan gitu. Tapi alangkah bagusnya ketika masjid ini bisa mengelola itu. Jadi menjadi center pendidikan di sini. Di sekitar kita ini. Apalagi kalau banyak pendidiknya di sini kan. Banyak kiai-kiai di sini, alhamdulillah. Ya kan? Itu mengajari. Apalagi ada donaturnya, itu makin bagus. Jangan pula dibuat nanti sekolah, dipanggil guru, tak dikasih pula sama dia untuk hidupnya. Datang kemari bobotnya 75 kg, udah mengajar sebulan di sini, hilang 10 kg. Bayangkan itu. Jangan sampai begitu. Jangan sampai nanti istrinya yang biasanya senyum, sebelum datang nanti ke masjid, ke pendidikan masjid ini, setelah sebulan kemari, tak mampu lagi dia untuk senyum kepada suaminya. Jangan sampai begitu. Pertimbangkan itu. Sebelum ada kemampuan, persiapkan dulu matang-matang. Persiapkan matang-matang. Tapi kalau ada kemampuan, lakukan. Lakukan. Atau siapa di sini yang memiliki kecakapan dalam hal itu, diawali dari yang rendah-rendah aja. Ngaji misalnya, Iqra misalnya, kemudian dari TK misalnya, kan begitu kan, di awal. Kalau bagi anak-anak SD itu atau dibuat bagi mereka di sini ada kajian khusus, siapa yang mengajarnya? Yang diajarkan sederhana saja, akidah dari yang awal-awal. Tak usah lama-lama, dari maghrib ke Isya udah selesai, pulang nanti. Atau di waktu-waktu libur, cari kan begitu. Diawali dari yang kecil, jangan dulu terlalu idealisme tinggi. Alhamdulillah kalau itu bisa nanti. Tapi diawali dari yang sederhana. Apa kebutuhan kita di sini? Saya kira begitu. Ya. Demikian saja kaji kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk ustadznya dan kita semua ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.